Oke, selamat siang. Jadi kali ini akan saya lanjutkan setelah minggu kemarin kita belajar tentang crashing. Hari ini kita lanjutkan dengan fast tracking dan resource leveling. Nah, sekarang apa itu fast tracking? Fast tracking adalah salah satu cara untuk memperpendek duration. Dengan cara apa? Dengan cara mengoverlapkan atau memparalelkan aktivitas-aktivitas dalam sebuah proyek yang dimungkinkan. Jadi biasanya kalau kita proyek itu ada aktivitas desain. Pada saat kita mendesain itu, kita sudah bisa memesan barangnya. Setelah desain belum sampai habis, barang-barang yang sudah kita desain di depan itu mestinya bisa kita beli. Nah, misalkan seperti itu. Jadi sebelum desain habis, sebagian barang sudah terbeli. Nah, itu adalah contoh dari fast tracking. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan saya mau menjalankan aktivitas A, kemudian aktivitas B, yang biasanya secara serial seperti ini, maka kemungkinan juga terjadi aktivitas B itu bisa start dulu sebelum aktivitas A selesai. Jadi ada waktu, kita bisa mendapatkan sekian waktu, perpendekan waktu dari duration-nya. Ya. Jadi dari serial kita paralelkan sebagian aktivitasnya. Itu adalah fast tracking. Kalau kemarin yang kita belajar crashing itu adalah aktivitasnya kita perpendek, aktivitas yang sama kita perpendek. Cuman masalahnya adalah resources-nya harus bertambah. Jadi ada cost yang dikeluarkan untuk memperpendek duration dari sebuah aktivitas atau duration dari proyeknya itu. Itu bedanya antara crashing dengan fast tracking. Nah, fast tracking punya keuntungan adalah tidak ada biaya ekstra. Artinya kita bisa mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya itu di belakang suatu pekerjaan, tapi kita dahulukan dulu sebagian tanpa ekstra apapun. Ya. Dan keuntungannya adalah kita juga bisa mendapatkan perpendekan waktu. Durasinya kita perpendek. Tapi ruginya adalah risikonya bertambah karena kita harus paralelkan dua aktivitas, di mana kontrol terhadap dua itu akan jadi lebih sulit. Jadi komunikasi antar dua task itu akan menjadi lebih intens. Ya. Kemudian dia akan lebih sensitif network-nya karena perubahan dari satu, karena sifatnya paralel. Jadi kalau satunya berubah, yang atas mungkin bisa berubah juga. Itu. Itu adalah keuntungan dan kerugian dari fast tracking. Ini adalah contoh fast tracking. Ya. Misalkan kita mau pindah rumah melalui aktivitas 111 sampai 118. Mulai dari mencari pekerja, membeli material, pindah rumah, ya, kemudian memindahkan atau memanfaatkan material-material yang lama, memasang atap, dan sebagainya. Sampai 8 langkah. Nah, kalau ini kita buatkan network diagramnya, kira-kira akan seperti ini. Durasi waktu yang dibutuhkan adalah 63 hari. Nah, tapi kalau kita lihat aktivitas tadi itu, mungkin sebagian dari aktivitas ini bisa kita buat paralel. Dalam contoh ini, aktivitas yang dibuat paralel adalah aktivitas 112, diparalelkan terhadap aktivitas 113 dan 114. Jadi 112 itu apa? 112 itu adalah pekerjaan yang buy material, membeli material. Itu diparalelkan dengan pada saat kita pemindahan barang 113 dan 114. Jadi pada saat barangnya pindah, saya juga bisa beri material untuk rumah saya yang baru. Nah, itu adalah contoh fast tracking.
Nah, dengan adanya fast tracking ini, yang asalnya durasinya 63 hari, akan menjadi 53 hari. Berarti kita sudah bisa memperpendek waktu 10 hari. Hanya dengan memparalelkan atau dengan menggunakan metode fast tracking ini. Itulah fast tracking. Dengan segala keuntungan dan kerugiannya. Ya. Nah, kemudian masalah-masalah yang timbul pada saat kita pemindahan lokasi itu biasanya adalah scheduling. Itu fokusnya kan hanya pada waktu. Dia tidak mempertimbangkan masalah resources. Padahal resources itu mempengaruhi waktu. Jadi misalkan barang yang harus datang tanggal sekian, nah itu kan juga mempengaruhi jadwal aktivitas untuk barang itu bisa dipakai pada saat tanggal sekian. Nah itu adalah contoh dari alokasi resources, pengaruhnya terhadap waktu. Dan waktu itu sendiri kritis, karena waktu tidak bisa di-inventory dan tidak bisa di-renew, tidak bisa disimpan waktu itu. Jadi waktu itu jalan terus. Oke, jadi masalah kedua untuk pemindahan lokasi itu adalah kalau nggak masalah waktu, masalah resource. Ada time limited atau resource limited. Kalau time limited berarti constraint-nya adalah constraint waktu. Pekerjaan ini harus selesai tanggal sekian, pekerjaan ini harus selesai tanggal sekian. Itu constraint waktu. Kalau yang resource limited adalah pekerjaan ini harus selesai karena bahannya sudah habis. Pekerjaan ini harus diselesaikan karena bahannya itu datang tanggal sekian. Pekerjaan ini harus start karena barangnya datang pada saat tanggal itu. Nah, itu adalah resource limited. Jadi durasinya itu dipengaruhi oleh resource-nya. Jadi ada time limited, ada resource limited. Nah, kemudian untuk masalah-masalah yang lain, misalkan aja untuk resource loading. Resource loading itu adalah kapan resource itu harus ada pada sebuah aktivitas. Kapan resource itu harus habis untuk aktivitas ini. Itu project manager harus tahu. Ya, harus tahu persis kapan resource itu harus ada, jumlahnya berapa, harus tepat, dan kapan itu dibutuhkan. Dia juga harus tahu, oh resource ini tuh kita beli bata itu pada saat mau bangun tembok. Jangan batanya diadakan dulu pada saat awal-awal, padahal temboknya masih 1 atau 2 bulan lagi. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus tahu kapan belinya resources itu. Itu resource loading. Oke. Sekarang kita sampai pada resource leveling. Apa itu resource leveling? Jadi melevelkan resources. Resource leveling itu adalah prinsipnya hanya menggeser aktivitas. Yang resource-nya itu bisa kita sebar. Misalkan saya kasih contoh aja yang paling gampang nanti. Contohnya itu adalah seperti ini, misalkan aja. Nah ini. Pada saat minggu ke-1 sampai minggu ke-5 itu dibutuhkan sekian jumlah resources. Bisa orang, gitu, bisa man hour, gitu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu ke-5 yang gambar sebelah kiri. Nah, misalkan ini orang aja, 1 minggu 40 hari, 40 jam kerja. Kan berarti kalau minggu ini kan ada kelebihan jam kerja ini. Ini berarti lembur, ini berarti lembur. Padahal di sini kosong. Nah, alangkah baiknya kalau resource ini bisa kita leveling dengan cara seperti ini. Jadi minggu pertama 40 jam habis, minggu kedua 40 jam habis. Yang orang yang di sini dan orang yang di sini kita alokasikan ke minggu berikutnya. Sehingga kita tidak ada lembur atau tidak ada kelebihan jam
pada saat minggu-minggu ini. Tapi konsekuensinya adalah kemungkinan duration yang asalnya 5 minggu menjadi 6 minggu. Jadi dengan resource leveling dimungkinkan nanti durasinya tetap atau durasinya malah bertambah. Ya, nanti kita hitung cost-nya aja, untung ruginya. Mana yang lebih menguntungkan? Waktunya bertambah atau resource-nya berkurang. Itu. Nah, ini adalah contoh aja. Ini adalah diagram untuk time dan diagram untuk resource-nya. Jadi ini misalkan ada pekerjaan, ya, A, B, C ini adalah critical path-nya, ada pekerjaan D, ada task E, ada F. Masing-masing butuh resource 2, 4, 3, 1, 3, 3. Kalau ini kita gambarkan dalam resource diagramnya, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Karena A, B, C ada critical path, maka A, B, C nggak bisa kita rubah-rubah. Jadi resource-nya sudah di sini. Kalau A itu berarti butuh 2 orang dalam waktu 2 hari. Nah, 2 orang dalam waktu 2 hari. Yang untuk B itu ini membutuhkan 4 orang. Ini adalah 4 orang. 4 orang mulai dari orang ketiga sampai ke 7. E butuh 3 orang, ini 3 orang. D butuh 1 orang. Jadi pada saat hari kedua sampai hari keempat itu ada B, D, E. B, D, E. Hari keempat sampai hari ketujuh itu ada C dan F, 3 dan 3. Ini C butuh 3 orang untuk 3 hari. F untuk 2 hari butuh 3 orang. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah diagram untuk resource. Nah, kan sangat tidak bagus. Artinya tuh hari pertama, hari kedua orangnya cuma butuh 2 aja. Padahal di hari ketiga ini butuh sampai 8 orang. Jadi tidak level. Tidak jadi jomplang. Kalau dalam bahasanya anak Surabaya itu jomplang. Nah, sekarang bagaimana cara meresource levelingnya? Kalau ini kita hitungkan kita tadi, ya. Jadi untuk pekerjaan A akan butuh 2 pekerjaan untuk waktu 2 hari, hari pertama dan hari kedua dan seterusnya ini. Kalau kita hitung, semuanya ini adalah 32 workday. Jadi 32 pekerjaan dikalikan dengan harinya. Atau kalau gampangannya man hour, kalau man hour. Ini man day, workday. Ya. Jadi tidak ideal karena apa? Karena di hari ketiga ini ada 8. Sementara di hari pertama dan hari kedua cuma butuh 2. Nah, idealnya di mana? Idealnya dia di garis ini. Garis ini berapa sih? Garis ini itu adalah garis di mana paling optimal. Jadi harusnya 32 workday itu, kalau dalam 7 hari kerja, 32 dibagi 7 ya kira-kira sekitar 5 orang per hari. Nah, sekitar di sini. Ini baru resource-nya level. Nah, sekarang bagaimana mengusahakan itu? Nah, untuk mengusahakan itu, bisa dengan cara dalam contoh ini ya, dalam contoh ini dirubah dengan cara seperti ini. D-nya dipindah ke sini. Yang lain tetap A, B, C tidak bisa berubah karena ini critical path-nya. Tapi dengan cara demikian, dengan cara yang dilakukan ini, kita lihat bahwa terjadi duration yang asalnya 7 hari menjadi 9 hari. Berarti waktunya bertambah banyak. Tapi resource-nya sudah level di maksimum 6. Tadi kan hitungannya kan maunya 5, tapi ini kita nggak bisa 5. Itu membutuhkan waktu, tambahan waktu menjadi asalnya 7 menjadi 9. Jadi resource leveling memungkinkan duration bisa bertambah karena resource-nya kita tekan. Nah, kemudian ini adalah metode dia. Ya.
ABC tidak bisa kita apa-apain, yang kita rubah-rubah hanya E, C, dan F. Tuh. Jadi itu penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dengan cara ini adalah penyelesaian secara heuristik. Heuristik artinya itu rule of thumb. Rule of thumb itu berarti ya seperti main puzzle. Kita pindah-pindahkan sesuai dengan kriterianya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, nanti mana yang boleh, yang mana yang tidak, kita lihat select-nya. Mana yang bisa bergeser. Mana aktivitas mana yang bisa bergeser. Oke, itu salah satu metode heuristik. Metode yang kedua adalah menggunakan model optimization. Kalau optimization itu sudah butuh program, butuh pemrograman linear, butuh tools pemrograman, misalkan MATLAB dan sebagainya. Itu untuk optimization. Tapi biasanya untuk skala-skala besar, optimization tidak akan mampu. Karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya orang menggunakan heuristik. Karena heuristik itu fleksibel, bisa kelihatan. Oh, kita tuh maunya begini. Kita lihat tabelnya sudah kelihatan. Itu metode heuristik. Ya. Itu. Kemudian saya mau masuk, ini cara metode heuristik adalah common rule-nya adalah as soon as possible, as late as possible. Jadi kalau bisa di depan, taruhlah di depan. Kalau bisa di belakang, taruhlah di belakang. Kalau ada select-nya, kamu geser. Oke. Nah, sekarang ini optimization tidak diajarkan di buku ini, jadi saya skip aja. Nah, sekarang ini untuk kita lihat di contoh yang ini. Nanti kalian buat ya, kalian buat ini ya. Ini nebak diagramnya. Seperti ini. Berarti durasinya 43 hari. Yang dalam kurung 4,0, misalkan aktivitas A butuh waktu 20 hari, dengan resources 4,0. Berarti resources A butuh 4, resources B untuk aktivitas A tidak butuh 0. Demikian juga dengan D, berarti aktivitas A tidak butuh, aktivitas yang D itu untuk resource A tidak butuh, tapi butuh untuk resource B 2. Waktunya 15 hari dan seterusnya. Ya. Nanti kalian cari critical path-nya di mana. Nah, nanti kalau kalian buat seperti ini. Nah, ini adalah diagram waktunya. Diagram waktu untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya. Ini adalah diagram waktunya. Dan di sini terlihat bahwa critical path-nya adalah A, D, J. Ya. Waktu yang dibutuhkan 43 hari. Durasinya 43 hari. Di sini tertulis 43 hari. Ya. Oke. Kalau kita gambar diagram untuk resource A-nya, itu seperti ini. Ya, ini resource A sebelum di resource leveling. Ini yang untuk resource B-nya. Karena di sini resource pada saat aktivitas yang pertama, aktivitas A, itu butuh resource A. Tapi aktivitas yang A ini tidak butuh resource B. Jadi pada saat di resource B tidak ada A. Karena A nggak butuh resource B. Nah, nanti coba kalian lakukan resource leveling. Ini adalah sebelum di resource leveling. Nanti setelah di resource leveling, coba kita diskusikan yang ke depan. Nah, gimana hasilnya dengan metode heuristik Anda? Ya. Jadi kalian buat yang terakhir ini untuk kalian latihan bagaimana cara melakukan resource leveling. Oke, demikian untuk materi kali ini tentang fast track dan resource levelingnya. Oke, terima kasih. Selamat siang.